Orang yang berjalan atau menjalani kehidupannya tanpa petunjuk Al-Quran, maka dia seperti orang yang berada dalam kegelapan. Dia nggak tahu bagaimana dia menjalani kehidupan. Al-Quran datang, dia seperti cahaya yang menerangi, lalu kemudian membuat kita bisa melihat segala sesuatu dan kita bisa melewati tanpa menyentuh bahaya. Itulah salah satu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal linnas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna 'an sabilillah. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Sidang hadirin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gerakan bangunan subuh untuk kesekian kalinya kembali di Masjid Al-Badar. Dan untuk edisi kali ini, edisi spesial, kita kedatangan dari Jawa Tengah. Pertama sekali kami ucapkan ribuan terima kasih, salam takzim kami kepada Ketua BKM, kepada seluruh pengurus dan para jamaah yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa untuk agenda GPS kali ini yang akan mengisi tausiah yaitu Kiai Haji Anang Rikza Masyadi LCMA PhD. Beliau merupakan pimpinan pesantren modern Tazakka di Jawa Tengah dan juga salah satu ketua, para ketua dari PPDMI Dewan Masjid Indonesia Pusat, untuk menghadiri acara musyawarah wilayah DMI ketiga yang akan dilaksanakan nanti pagi jam 9 di Aula Dinas Syariah Islam. Yang adapun yang menjadi imam tadi yaitu Ustaz Munandar MPD yang sudah menemui kita. Harapan kita pada hari ini mudah-mudahan dengan adanya gerakan pemuda subuh ini kita bisa istiqamah untuk bisa meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu di mana azan diazankan dan secara berjamaah. Ini kunci yang kita sampaikan selalu. Mudah-mudahan kita menjadi soleh nafsihi wa muslih di ghairihi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, para alim, para ulama, para tokoh yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Ustadz kita, Ustadz Irhamuddin dan Ustadz Munandar tadi imam kita. Pertama bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh dan sholat asar adalah sholat yang penting karena subuh itu diantaranya disaksikan oleh para malaikat. Jadi ada malaikat yang bertugas pada siang dan malam secara bergilir, itu bertemunya pada sholat subuh dan asar. Mereka sip-sipannya pada subuh dan asar. Sehingga yang sholat subuh berjamaah di masjid seperti ini, itu ketika malaikat subuh ini naik kepada Allah, melaporkan bagaimana keadaan hambaku, dijawab oleh mereka, keadaan hambaku tadi ketika aku tinggalkan dia sedang sholat. Dan subuh termasuk sholat yang amat sangat penting karena dia disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran sebagai kitab suci kita, mushaf kita ini, coba perhatikan Al-Quran kita ini dimulai dengan kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita buka Al-Quran, halaman pertama
kata pertama yang kita jumpai adalah kata Allah. Kata kedua adalah sifat Allah, Ar-Rahman. Disusul kemudian Ar-Rahim. Tetapi coba lihat kata terakhir dari Al-Quran ini adalah kata apa? Kata terakhir. Minal jinnati wan nas, manusia. Pernahkah kita perhatikan bahwa Al-Quran diawali dengan kata Allah dan diakhiri dengan kata manusia? Ini kita bicara sistematika Al-Quran. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa ia turun dari Allah, berasal dari Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang di dalamnya ada hukum-hukum, yang di dalamnya ada tuntunan baik dan buruk, yang di dalamnya ada al-halal dan haram, yang di dalamnya ada al-mu'min wal kafir, bercerita tentang itu, yang di dalamnya ada banyak sekali kisah-kisah keteladanan umat-umat terdahulu, tapi juga kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang kita harus waspada terhadap apa yang terjadi, yang akan terjadi di kemudian hari. Semua itu dirangkum dengan baik oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi endingnya adalah kata manusia. Jadi Al-Quran berasal dari Allah dengan segala bentuk petunjuk-petunjuknya itu untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata-kata hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas, Al-Quran sebagai pembeda, Al-Quran sebagai cahaya, Al-Quran sebagai obat penawar. Saya menggambarkan begini, kalau orang berada di sebuah kegelapan, dia nggak bisa melihat sesuatu. Kita bisa melihat sesuatu itu karena ada cahaya. Karena ada cahaya, lalu mata kita melihat benda. Bayangkan orang berjalan di sebuah kegelapan, tidak ada cahaya. Apa yang terjadi? Dia nggak tahu apa yang depannya, apa yang di belakangnya, apa yang di sampingnya. Tabrak sana, tabrak sini. Dia nggak tahu ini kotoran atau makanan. Dia nggak tahu ini bahaya atau tidak. Bahkan dia nggak tahu ini teman atau musuh. Dalam suasana gelap. Begitu ada orang menyalakan cahaya, entah itu senter, entah itu obor, apapun yang penting cahaya, maka semuanya menjadi jelas terlihat. Begitulah Al-Quran. Orang yang berjalan atau menjalani kehidupannya tanpa petunjuk Al-Quran, maka dia seperti orang yang berada dalam kegelapan. Dia nggak tahu bagaimana dia menjalani kehidupan. Al-Quran datang, dia seperti cahaya yang menerangi, lalu kemudian membuat kita bisa melihat segala sesuatu dan kita bisa melewati tanpa
menyentuh bahaya. Itulah salah satu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal linnas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ending dari Al-Quran adalah an-nas, kata. Ini kita bicara pada tingkat kata. Bagaimana kalau kita bicara pada tingkat kalimat? Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah alhamdulillah itu? Alhamdulillah adalah, sederhananya, alhamdulillah adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sedang bersyukur kepada Allah, maka yang paling mudah ekspresinya adalah mengucapkan alhamdulillah. Meskipun itu bukan satu-satunya. Kan asyukur itu ada 3 tahapan. Asyukru bil lisan. Syukur dengan ucapan, itu paling mudah. Asyukru bil jawareh. Jadi syukur dengan segenap anggota tubuh. Tangannya bersyukur, matanya bersyukur, kakinya bersyukur, telinganya bersyukur, hatinya dan seterusnya bersyukur. Yang ketiga adalah asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Ini perasaan menerima qada, qadar, takdir Allah, perasaan qanaah, perasaan tenang, sakinah, itu syukur bil qalb. Tapi itu paling berat itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah setelah bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, itu kan artinya tema pertama yang dibahas oleh Allah dalam Al-Quran setelah tema tentang tauhid, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah tema syukur. Jadi Al-Quran kalau kita buka secara urut, bukan secara turunnya, karena kalau secara turunnya Al-Alaq pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ketika Al-Quran disusun dengan sedemikian rupa, dengan sistematika sedemikian rupa, dan Al-Fatihah ditaruh di bagian paling depan, dan Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu disusul Alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya tema syukur itu tema pertama yang dibahas setelah tema pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah punya beberapa nama, Asmaul Husna. Tapi kenapa yang disodorkan pertama kali adalah Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini kalau ibarat orang yang belum kenal, pertama kali bertemu, maka yang akan terbangun adalah kesan pertama. Apa kesan pertama yang akan dibangun oleh kita pada orang lain? Atau apa kesan pertama yang terbangun pada benak orang lain terhadap kita begitu pertama kali ketemu kita? Orang ini ramah, wah orang ini bengis, wah orang ini kayaknya tidak baik, wah orang ini sejuk, orang ini santun. Itu kesan pertama. Jadi seolah-olah ketika kita memasuki samudra Al-Quran, begitu kita membuka Al-Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah ingin yang pertama kali dikenal dari dirinya, dari zatnya, adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini luar biasa. Jadi itu yang menjadi landasan kita dalam bermuamalah. Hubungan antar manusia dasarnya adalah kasih sayang. Peradaban manusia ini dibentuk dengan kasih sayang. Bahkan satu-satunya organ tubuh manusia yang diberi nama dengan sempilan
nama Allah adalah Rahim. Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, perempuan atau laki-laki, tidak ada organ tubuh yang namanya dipinjami dengan sempilan nama suci Allah kecuali rahim. Disebutkan dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Ana Rahman, Ana Allah, Ana Rahman. Akulah Allah, kata Allah. Akulah Ar-Rahman. Khalaqtur rahimah. Akulah yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi. Dan aku yang bahasa Acehnya apa? Kalau disempil. Jadi ini kertas tapi diambil sebagian gitu. Nah, namanya apa di Aceh itu? Disempil ya. Dicuplik ya. Dicuplik. Wa syaqaqtu laha min ismi. Akulah yang menciptakan rahim dan akulah yang mengambil atau mencuplik atau menyempil namaku untuk nama organ itu. Faman wasolaha wasoltuhu, waman qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungkan rahim-rahim itu, aku akan menyambungkan diriku dengannya. Dan barang siapa yang memutus silaturahim itu, aku akan memutuskan diriku dengannya. Bapak Ibu, rahim itu adalah milik ibu-ibu yang di belakang itu. Kita nggak punya rahim laki-laki. Tapi tahukah rahim tempat untuk apa? Rahim adalah tempat untuk menaruh janin. Janin itu terbentuk karena apa? Janin terbentuk karena hubungan kasih sayang. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan, suami istri berkasih sayang, itu buahnya ditaruh di sebuah organ, yang organ itu dipinjami dengan salah satu nama Allah, Ar-Rahim. Rahim. Dari situ peradaban manusia bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang menjadi manifestasi dari hubungan semua manusia atas dasar apapun. Dari situ peradaban manusia bermula. Dari situ kehidupan ini ada. Bayangkan Al-Fatihah. Ini baru satu kalimat. Satu frasa. Lalu asyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada sesuatu yang lebih mahal dalam kehidupan kita kecuali syukur kepada Allah. Dan itu diulang-ulang loh. Setidaknya 17 kali kita mengucapkan Al-Fatihah, syukur itu kepada Allah. Mungkin kita tidak pernah atau jarang menghayati bahwa syukur itu sebetulnya setiap saat. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi syukur itu tidak ada kaitannya dengan keadaan kita. Makanya dalam hadis, dalam sunnah, orang kalau sedang diberi nikmat, dia mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Kalau orang sedang mendapatkan ujian, tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sebetulnya apapun keadaan kita, baik senang atau susah, tetap mengucapkannya apa? Alhamdulillah. Karena semua yang terjadi pada diri kita di dunia ini, itu pasti ada sesuatu yang Allah simpan untuk kebaikan kita. Bisa jadi seseorang suatu ketika diberi Allah ujian dengan sakit. Tapi ada yang sedang Allah simpan dari sakitnya itu. Apa? Bisa jadi maghfirah, ampunan dari dosa.
Bisa jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya, bisa jadi Allah sedang akan mengangkat derajatnya. Jadi orang tidak bisa melihat satu peristiwa dalam satu perspektif. Saya sakit, saya sedang kena musibah. Tidak. Ada sisi lain yang selalu Allah simpan. Apapun bentuk musibahnya, apapun keadaan kita, makanya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi syukur itu adalah satu sifat, sikap yang harus tetap ada pada diri seorang mukmin betapapun keadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau dikupas sampai Fatihah selesai agak panjang. Saya potong sampai di sini. Mari kita loncat dulu nih sampai ke surat terakhir An-Nas. Sebetulnya apa sih isi Al-Quran itu? Kalau orang bertanya, isi Al-Quran adalah perintah larangan. Ya, dalam Al-Quran ada perintah larangan. Dalam Al-Quran ada halal haram, ya. Dalam Al-Quran ada al-haq wal batil, ya. Dalam Al-Quran ada baik dan buruk, ya. Dengan segala bentuknya. Tapi apa sih sebetulnya endingnya dari Al-Quran itu? Sebetulnya Allah memberi kita itu signs, ayat, tanda-tanda bahwa ringkasan dari Al-Quran itu ya pada ayat terakhir itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu sebetulnya memberi petunjuk kepada kita agar kita hati-hati, waspada, jangan sampai tergoda oleh bisikan setan yang selalu membisikkan dalam hati kita, dalam dada kita, ya, untuk menyimpang. Hati-hati, jangan menyimpang. Terus setan tiap saat ini, bahkan ketika sholat pun dia mengganggu kita. Kalau yang sholatnya agak khusyuk, setan ganggunya. Kayaknya di masjid ini yang paling khusyuk cuma kamu aja. Nah itu setan. Jadi halus sekali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari golongan jin dan dari manusia. Itu sebetulnya menggambarkan bahwa godaan itu bisa yang nampak dan yang nggak nampak. Kadang-kadang orang tergelincir, menyimpang karena dia tidak tahan dengan godaan yang tidak nampak. Tiba-tiba menyimpang saja, tiba-tiba udah jauh. Tapi ada orang yang tergoda menyimpang karena jelas dia tergoda oleh sesuatu yang nampak. Sudah tahu ini salah, dilakukan juga. Nah kita ini mohon pada Allah supaya qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya itu, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau orang sudah bisa selamat dari godaan setan yang terus mengganggu kita, yang membuat kita akhirnya lupa bersyukur, yang membuat kita akhirnya lupa mengingat Allah, yang membuat kita akhirnya lupa pada perintah Allah, yang membuat kita akhirnya lupa pada perintah Rasulullah dan seterusnya itu, maka kalau orang sudah bisa selamat dari itu, dia selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang tidak bisa selamat dari itu, dia akan sengsara dunia akhirat. Jadi kalau ini Bapak Ibu sekalian, mushaf Al-Quran 2 ayat pertama dan 2 ayat terakhir ini kita sistematisasikan, itulah kehidupan dan gambaran. Jadi itulah perjalanan manusia digambarkan oleh Al-Quran hanya dengan 2 ayat di awal dan 2 ayat di akhir. Tapi bagaimana supaya kita ini tidak
menyimpang? Bagaimana supaya kita ini selalu dalam petunjuk? Bagaimana supaya kita ini tidak tergoda? Bagaimana supaya kita ini bisa menang melawan setan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Jadi kita ini sebetulnya dipaksa oleh Allah dan Rasulnya untuk setiap saat mohon hidayah. Tidak ada yang lebih mahal dalam kehidupan makhluk Allah, manusia ini, kecuali hidayah. Apa artinya kekayaan tanpa hidayah? Apa artinya jabatan tanpa hidayah? Apa artinya popularitas tanpa hidayah? Cobalah timbang. Semua yang ada di dunia ini ditimbang dengan hidayah. Pasti akan lebih berat hidayah itu di mata Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis, sebuah athar, bukan hadis, mengatakan begini: Man istada ilman walam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ilmunya bertambah, hidayahnya tidak bertambah, ini ilmunya akan membuatnya jatuh. Kalau orang popularitasnya bertambah, hidayahnya nggak bertambah, popularitasnya itu akan membuat dia celaka. Kalau orang semakin kaya, tapi hidayahnya tidak semakin bertambah, kekayaan itu akan menjerumuskannya. Kan itu. Jadi dulu waktu followernya, kalau bahasa sekarang itu anak-anak muda, waktu followernya, subscribernya dikit, bagus dia. Tapi ketika followers dan subscribernya semakin banyak, lupa dia. Lupa tujuan adanya follower dan subscriber itu. Karena apa? Hidayahnya nggak bertambah. Tapi kalau hidayahnya bertambah, semakin banyak subscriber, semakin banyak follower, maka itu dia fahami sebagai man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Oh, semakin banyak pengikut, semakin banyak pemirsa, berarti semakin banyak orang yang bisa kita tunjukkan pada jalan kebenaran. Kan begitu? Harta semakin banyak zakatnya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak wakafnya, semakin banyak infaknya. Jabatan semakin tinggi, semakin banyak manfaatnya, semakin luas dirasakan oleh orang banyak. Itulah makna hidayah. Maka ihdinas siratal mustaqim. Tadi setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan orientasi kita supaya aman dari godaan itu, kembali kepada hidayah Allah. Mintalah petunjuk pada Allah. Ada Syekh Dr. Rajab Dib rahimahullah, seorang pengarang kitab At-Tafsir Ar-Rahib, seorang ahli tafsir dari Damaskus. Dalam kitabnya itu menarik. Jadi Al-Fatihah itu dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus sampai waladhdallin. Itu ternyata intinya di mana? Intinya di ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, mari kita simulasikan ya. Kita simulasikan. Kita ini sholat berjamaah. Berapa soft tadi? 3 soft. Di belakang juga ada soft. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang ada di benak kita
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang sama atau yang berbeda? Yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya Allah yang sama atau yang berbeda? Sama. Baik, saya lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu mu-nya kita semua ini sama nggak persepsinya? Mu-nya mu Allah yang itu bukan? Nggak ada yang berbeda kan? Nggak ada yang berbeda. Terus sampai waladhalin nggak ada. Tapi begitu ihdinas siratal mustaqim itu individual, internalisasi. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kalau ada polisi sholat di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Seolah-olah dia sedang berdialog pada Allah, ya Allah, aku seorang polisi, tunjukilah aku jalan yang lurus supaya menjadi polisi yang lurus yang tidak menyimpang. Sampingnya pejabat. Dia seolah-olah ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia berdialog pada Allah. Ya Allah, aku ini pejabat. Ada kekuasaan di tanganku. Tunjukilah jalan yang lurus, petunjuk, hidayah. Agar menjadi pejabat yang lurus, yang tidak menyimpang. Sampingnya saudagar, pedagang. Pedagang itu begitu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku pedagang, aku saudagar. Tunjukilah petunjukmu, hidayahmu, agar aku menjadi pedagang, pebisnis, saudagar yang lurus, yang tidak menyimpang. Sampingnya lagi kiai, ustaz, ulama. Begitu dia membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku seorang ulama, aku seorang kiai. Beri petunjuk, beri hidayah, jangan lepas dari hidayah, agar menjadi ulama yang lurus, tidak menyimpang. Bayangkan. Ini kekuatan ihdinas siratal mustaqim yang luar biasa. Jadi mesti harus dihayati Quran ini sebagai hudan, sebagai nur, sebagai syifa, sebagai al-bayyinat, sebagai al-furqan. Dia ini menjadi petunjuk, penjelas, pembeda, sebagai obat penawar, sebagai cahaya. Kita harus menjadikan ini sebagai guideline di dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya istilahnya lepas saja gitu. Jadi mohon maaf tadi kayaknya topiknya keluar dari topik. Saya tadi begitu Ustaz membaca tadi yuriduna yutfi'u nurallah biafwahim, itu saya langsung pikirannya pingin ini supaya tidak lagi kita ini terombang-ambing. Di sana kan ada orang yang berusaha untuk memadamkan kita, berusaha untuk mengaburkan kita, berusaha untuk membuat kita menyimpang, menggeser dan seterusnya. Kita harus teguh dengan pendirian kita harus teguh dengan iman kita, dengan tauhid kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada teladan para sahabat, para ulama yang telah terdahulu, yang mencontohkan begitu sangat apik pada kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.